Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wassawabih. Para pencinta ilmu yang hadir malam ini, yang insyaallah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan malam ini kita disatukan kembali hati dan langkah kita untuk bisa hadir duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan tujuan yang sama, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, berniat untuk mencari, menggali serta mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah niat dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amaliyah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bagaimana memelihara dan menjaga hati agar tetap jernih, hati agar tetap selamat. Karena konsep pemeliharaan dalam menjaga hati ini adalah perkara yang sangat dianjurkan, karena darinya, dari pemeliharaan hati itulah akan lahir sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang dapat memberikan kemanfaatan bagi diri kita sendiri maupun diri orang lain. Namun ketika hati kita tak mampu kita jaga, sebut saja banyak hal-hal yang berada di dalam hati ini, hati kita sedang sakit gitu ya, dengan berbagai penyakit-penyakitnya seperti ria, ujub, takabur, dengki, ya, sombong dan seterusnya. Maka hal ini akan memberikan efek juga, efek negatif dalam hidup kita, juga termasuk buat orang lain. Karena tadi hatinya sedang sakit itu. Nah, orang-orang yang mampu menjaga hati dengan benar, yang tentu saja mereka selalu mohon kepada Allah agar tetap Allah datangkan kebaikan-kebaikan di dalam hati kita. Allah mantapkan hati kita di dalam memahami agama, di dalam taat kepadanya. Karena yang bisa membolak-balikan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku ini di dalam menjalankan ajaran agamamu dan di dalam taat kepadamu. Itu permohonan kita kepada Allah. Maka itu saudara penting. Bahkan efek negatif orang-orang yang lalai hatinya, orang-orang yang sakit hatinya, maka doa-doa yang mereka panjatkan ke hadirat Allah itu banyak terhalang karena keluar dari hati yang lalai tadi, keluar dari hati yang dengki tadi. Jadi jangan pernah saudara menyalahkan orang lain ketika doa saudara setiap saat dipanjatkan lalu belum juga didengar oleh Allah. Maka yang bagus itu koreksi diri kita.
adakah penyakit-penyakit hati pada diri kita ini sehingga menyebabkan doa-doa kita ini terhalang. Karena ketika orang itu lalai hatinya, sakit hatinya, ada berbagai macam sifat-sifat keburukan, itu faktor penyebab di mana Allah tidak dengar doa orang-orang yang memiliki hati yang lalai. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita ungkap, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima doa yang keluar dari hati orang-orang yang lalai, yang memiliki hati mazmumah, hati yang tercela. Nah, karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin mengungkap faktor-faktor penyebab di mana hati kita itu mati dengan 10 hal yang kemudian apabila kita berdoa, doa kita terhalang dengan 10 faktor penyebab itu. Jadi 10 faktor penyebab itu menyebabkan hati kita mati hingga doa kita terhalang. Ya, hati kita disebut hati yang mati, hati yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, saudara. Nah, ini saya jelaskan malam ini kepada saudara. Ini perkataan dari seorang waliullah kibarut tabi'in, yaitu Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau berjalan di kota Basrah, melewati salah satu pasar kota Basrah itu, maka berkumpul penduduk Basrah itu ingin bertanya kepada Ibrahim bin Adham yang selama ini doa-doa mereka tidak terjawab gitu oleh Allah. Sementara ada ayat Allah yang menyebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan ijabah. Apakah ada yang salah dengan ayat ini? Tentu saja ayat ini tidak salah. Yang salah itu perilaku kita, sikap-sikap kita. Ini saya mau bacakan dulu, saudara, ya, apa yang menjadi pertanyaan penduduk Basrah kepada Ibrahim bin Adham dan juga jawaban daripada Ibrahim bin Adham di saat ditanya oleh mereka. 10 perkara yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa-doa kalian tidak diijabah. Marra Ibrahim, telah berjalan Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basrah, di salah satu pasar kota Basrah. Ajtama'an nasu ilaih, maka berkumpul manusia ya untuk bertanya kepada Ibrahim bin Adham, menuju Ibrahim bin Adham. Faqalu lahu, lalu masyarakat itu, manusia yang berkumpul itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Bapak Ishaq. Ini julukan nama Ibrahim bin Adham yang anaknya bernama Ishaq, jadi dipanggil Aba Ishaq. Ya Aba Ishaq, inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan ijabah doa kalian. Wa nahnu nad'uhu munzu dahrin fala yastajibu lana, dan kami ini berdoa kepada Allah sudah lama, bertahun-tahun kami berdoa, ya memohon sesuatu kepada Allah, fala yastajibu lana, namun belum juga doa kami diijabah, katanya. Apa faktor penyebab itu, wahai Ibrahim bin Adham? Kenapa doa-doa kami belum juga kunjung diijabah? Maka dengan tegas Ibrahim bin Adham menjawab, faqala Ibrahim, maka menjawab Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, matat qulubukum fi asrati asya, sebabnya hatimu itu mati dengan 10 perkara. Karena hatimu itu mati dengan 10 perkara hingga doamu tidak didengar oleh Allah. Nah, menjadi pertanyaan penduduk Basrah, dari 10 perkara itu apa saja sebenarnya? Dan ini juga keingintahuan kita ya.
Maka satu persatu dirinci oleh Ibrahim bin Adham. Awaluha, yang pertama, hatimu mati sababnya adalah arabtumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Arabtumullaha, kamu kenal Allah, namun kamu tidak pernah tunaikan hak-hak Allah itu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Kamu kenal itu? Kenal. Namun kamu tidak tegakkan hak-haknya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, gunung-gunung, lautan? Allah. Kamu kenal itu? Kenal. Namun kamu tidak mau menunaikan hak-hak Allah. Apa yang menjadi kewajibanmu terhadap Allah? Saudara, pernah kita ungkap tentang hak-hak Allah. Maksudnya kewajiban kita terhadap Allah. Hukukul ibad 'alallahi arba'ah. Kewajiban manusia kepada Allah, artinya menjadi hak Allah yang mesti kita tunaikan, ada 4 bagi kita. Apa itu? Yang pertama at-ta'ah, taat. Yang kedua wat-taubah, tobat. Yang ketiga was-syukru, syukur. Yang keempat was-sabru, sabar. 4 ini menjadi hak Allah yang mesti kita tunaikan. Kewajiban kita untuk taat, tobat, syukur dan sabar. Namun ketika manusia mengatakan bahwa diri kami ini adalah orang-orang yang taat, yang tunduk dan patuh, tetapi ketaatan mereka diisi dengan berbagai macam kesombongan, ketaatan mereka diisi dengan berbagai macam keangkuhan. Kamu taat namun tidak ikhlas, kamu taat tapi ria, kamu taat tapi ujub, kamu taat ingin dipuji orang, kau mencari perhatian makhluk. Maka ketika itu terjadi pada diri kalian, sesungguhnya kalian bukan orang yang taat. Secara otomatis taatmu itu tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kau belum menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap Allah, belum menunaikan hak Allah dengan benar. Banyak orang taat tapi masih ingin dipuji orang. Banyak orang taat mencari pujian makhluk, bukan sang khalik. Maka orang itu belum taat, saudara. Begitu juga perkara yang kedua yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, yang mesti kita tunaikan, yaitu taubat. Kamu mengerti apa itu taubat? Taubat itu adalah pembersih yang Allah ciptakan untuk kalian, pembersih dosa. Dikala kamu salah, lari pada taubat dengan taubat yang sesungguhnya, tetapi justru kalian mempermainkan taubat itu sendiri. Kamu bertobat, sekarang bertobat, besok maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Kau permainkan tobat itu. Kau tidak sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa kalian belum menunaikan hak Allah dengan benar. Hatimu bisa mati dengan itu. Lalu kemudian syukur, kau mengaku bersyukur pada Allah, tapi justru syukurmu tidak syukur yang sebenarnya. Kau masih berputar dalam persoalan nikmat yang diberi, tapi kau tidak pernah melihat siapa yang memberi nikmat. Bukan asyukru, syukur yang benar itu adalah ru'yatul mun'im, laisa bi ru'yatin ni'am. Syukur yang benar itu melihat zat yang memberi nikmat, bukan melihat kepada tataran nikmat yang diberi. Kalau orang melihat nikmat yang diberi, dia bisa melakukan itu. Bahkan semua orang pun bisa melakukan. Di saat diberi harta, ucap alhamdulillah, dia bersyukur. Tapi bagaimana konsep syukur ketika melihat Allah? Baru hanya sebatas mengucap alhamdulillah, tapi tidak mewujudkan pengabdiannya kepada Allah dengan benar-benar, menyimpang daripada konsep syukur yang sebenarnya. Ketika ulama-ulama kita menyebutkan definisi syukur, as-syukru
sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih ila ma khuliqa min ajri. Syukur itu adalah mendaya gunakannya potensi nikmat seorang hamba itu yang diberikan Allah untuk dijadikan pengabdian pada Allah, untuk dijadikan ibadah kepada Allah. Semakin tekun sujudnya, semakin tekun ibadahnya, dan semakin rajin mendekat kepada Allah. Itulah syukur yang sebenarnya. Nikmat mata digunakan untuk sujud pada Allah, untuk melihat zat yang memberi nikmat. Nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat seluruh anggota tubuh ia gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Itulah orang-orang yang syukur. Selama ini banyak di antara kalian katanya tidak melihat itu semua, tapi baru sebatas nikmat yang diberi, maka hatimu bisa mati dengan sebab itu hingga doamu terhalang dan tidak didengar oleh Allah. Wasabru, yang keempat, sabar. Sabar menjadi hak kamu yang mesti kamu tunaikan kepada Allah. Allah punya hak yang mesti kamu tunaikan, yang menjadi kewajibanmu. Sabar, kita hanya bisa mengatakan sabar-sabar, tapi justru dalam kehidupan kita banyak tidak sabarnya. Justru kita frontal kepada Allah dan tidak terima ketika Allah memberikan sesuatu yang pahit kepada kita. Padahal segala sesuatunya itu Allah sudah takdirkan untuk kita. Baik manis, getir, pahit, itu semua karena qadarullah. Konsep orang-orang beriman sabar pada Allah, tapi pada kenyataannya kalian tidak seperti itu. Malah kalian membangkit-bangkit tentang apa yang sudah Allah beri, dan kalian tidak terima dengan Allah yang memberikan semua itu. Maka disitulah menyebabkan hatimu mati hingga doamu terhalang dan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ini konsep yang pertama saja kita udah banyak salahnya. Kita sudah banyak kelirunya. Kita mengenal Allah namun kita bengkalaikan dan kita tidak tunaikan secara sempurna akan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Yang kedua, wasani qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bih. Kamu membaca Al-Quran namun kamu tidak mengamalkan apa yang kau baca, tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kalau baca Quran bagus, makom kita baca Quran bagus, memang itu diperintah. Tetapi yang lebih bagus lagi ketika Quran kita baca lalu kita pahami dan kita amalkan. Karena ketika kita membaca Quran, apalagi bahasa mengejar target ya, misalnya harus berapa juz kita kejar, itu sebenarnya kurang tepat juga dalam ajaran agama ya. Tapi kita tidak pahami akan isi kandungannya dan kita tidak amalkan. Saya mau kasih contoh begini Pak, kita sering membaca ayat yang sering kita temukan, tetapi justru di dalam praktikumnya menyimpang dari apa yang kita temukan. Contoh. Ketika kita membaca Quran dengan kalam tujuan daripada solat misalnya, ya innas solata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Saat kita membaca kita paham itu, tapi dalam praktikum pengamalannya apa yang sudah kita baca justru kita lawan itu. Solat katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kamu solat tapi kekejianmu semakin nyata, kemungkaranmu semakin nyata. Kamu solat tapi nggak berhenti berbuat keji, kamu solat nggak berhenti berbuat munkar. Itu yang menyebabkan hatimu mati kepada Allah. Solatnya rajin, kekejiannya juga rajin, kemungkarannya semakin menjadi-jadi. Maka hati kita semua akan mati karena sebab itu. Itu baru satu ayat saudara. Belum lagi apa? Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan kita tahu bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh yang akan diberikan pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Kelak kita sudah wafat, Allah akan terus alirkan pahala kita. Tapi justru hal itu hanya sebatas bacaan. Kita tidak pernah mau melakukan apa yang menjadi janji Allah itu.
illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu sering kita baca, tetapi justru kita abaikan itu semua. Kita pelit dalam bersedekah, kita tidak pernah melakukan hal yang terbaik untuk orang lain, yang menyebabkan pahala kita terus mengalir. Malah yang terjadi kita kikir, kita pelit, dan kita sering bermusuhan kepada saudara. Ini artinya apa? Quran sering kita baca, tapi justru kita tidak mengamalkan apa yang menjadi kandungannya. Itu pula yang menyebabkan hatimu mati, sehingga doamu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, doamu terhalang, hatimu mati dengan 10 perkara hingga doamu terhalang. Pada posisi yang ketiga disebutkan, salis adda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah, akan tetapi kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Nah, ini juga termasuk, Pak, hati kita bakal mati. Ngaku cinta kepada Nabi tetapi enggak melakukan sunnah-sunnahnya, termasuk mengabaikan apa yang menjadi perintah dan larangan. Contoh misalnya, Rasul perintahkan kita untuk selalu rajin-rajin bersilaturahim, jangan pernah kau putuskan. Tapi kenyataannya justru kita adalah orang yang memutuskan silaturahim. Apalagi perkara yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita, Rasul melarang jangan kau makan dan minum sambil berdiri, tapi justru pada praktiknya kita makan dan minum sambil berdiri. Itu semua adalah menyebabkan hati kita mati dengan hal-hal begitu. Kita akui Rasul sebagai Nabi kita dan kita cinta kepada beliau, tapi justru apa yang menjadi perintah dan larangan beliau kita abaikan. Nah, ini juga termasuk, saudara, menyebabkan doa kita terhalang. Warabi' adda'aitum adawatas syaitan wa wafaqtumuhu. Kamu mengaku setan itu sebagai musuhmu, tetapi justru ajakannya kamu selalu patuhi, kamu ikuti. Ajakan-ajakan setan itu kan sesuatu yang enggak benar, katakan sesuatu yang dapat membuat murka Allah, begitu ya, kita ikuti. Padahal kita tahu setan adalah musuh kita. Wal khamis qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Kamu mengakui, kamu mengatakan kami cinta kepada surga, kami senang dengan surga, tetapi justru kamu tidak pernah mau mengamalkan apa yang menjadi amalan-amalan surga itu. Ngaku cinta ke surga tapi enggak mau ngamalin amalan-amalan surga, dan ini jadi masalah. Hatimu bisa mati itu dan doamu terhalang. Ada yang begitu? Saudara juga kalau saya tanya, saudara cinta enggak sama surga? Cinta. Mau ke surga enggak? Mau. Ya, kalau saudara pantas mau, lalu kemudian praktikum, ya, amalkan amalan surga. Tapi ini banyak orang yang dikatakan mau ke surga, mau. Kamu cinta surga? Cinta. Salatnya enggak mau, zikirnya enggak mau. Ini mana? Ya, itu tandanya menyimpang dari aturan. Mengatakan bahwa kami cinta surga namun tidak mengamalkan amalan-amalan surga, dan itu menyebabkan hati kita mati dan doa kita terhalang. Wasadisu, yang keenam, kultum nakhafun nara wa rohantum anfusakum biha. Kamu mengatakan kami takut kepada api neraka, wa rohantum anfusakum biha, tetapi justru kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke api neraka itu. Kamu takut kepada api neraka, masuk neraka takut, tapi diri kita jerumuskan ke api neraka dengan cara apa? Dengan cara perbuatan-perbuatan maksiat, munkarat dan seterusnya, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit hati itu. Nah, itu tandanya hatimu mati dengan hal itu, sehingga doamu terhalang. Nah, kemudian yang ke tujuh, ya, yang ketujuh ya, wasabi' qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu mengatakan sesungguhnya kematian itu adalah benar, wa lam tasta'iddu lahu, tetapi justru kalian tidak pernah mau mempersiapkan untuk bekal kematian.
Kita tahu kematian itu benar, pasti orang semua bakal mati, yang bernapas akan mati, tapi nggak mau mempersiapkan dirinya untuk mengambil pahala-pahala, untuk mempersiapkan diri menjemput kematian itu dengan banyak beramal soleh, nggak mau. Itu juga menyebabkan hati kita mati dan doa kita terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedelapan, wasamin, menyebabkan hati kita mati, doa kita terhalang, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum. Kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara kalian, aib-aib orang lain, namun kalian sendiri tidak pernah sibuk membicarakan aib diri kalian. Maksudnya kalian melupakan aibmu sendiri, padahal aibmu itu banyak sekali, tapi justru yang diomongkan adalah aib orang lain saja. Kita membicarakan aib saudara kita tapi lupa dengan aib kita sendiri. Itu juga menyebabkan hati kita mati sehingga doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wattasi', yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum walam taskuruha. Kamu makan nikmat yang Allah berikan. Ya, makan nikmat Tuhanmu, walam taskuruha, tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya, tidak bersyukur kepada Allah. Nikmatnya kita makan tapi kita nggak pernah terima kasih. Maksudnya apa saudara? Begini, nikmat-nikmat Allah kita ambil semua, napas, penglihatan, pendengaran, ini yang pada jawareh kita aja, tubuh kita, tapi kita nggak pernah gunakan mata ini pada hal-hal yang benar gitu, nggak pernah mau gunakan telinga pada mendengarkan yang benar. Itu bertanda bahwa kamu tidak bersyukur kepada Allah. Allah titipkan mata, telinga, semua anggota tubuhmu itu sebagai nikmat yang perlu kau syukuri untuk mengabdi kepada Allah, tapi justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hatimu mati dengan hal itu. Nah, kemudian baru yang ke-10, wal ashir. Ini juga penting buat kita saudara, ini perhatian semua buat kita. Penyebab hati kita mati, doa kita terhalang, dapantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Dapantum, kamu menguburkan jenazah saudaramu. Kamu kuburkan jenazah saudaramu itu, kamu hantarkan ke kuburnya, kamu lihat dia itu meninggal dunia di matamu, kamu lihat itu, kamu hantar, kamu kuburkan, kamu solatkan dan seterusnya. Tetapi walam ta'tabiru bihim, kamu tidak memetik pelajaran dari kematian mereka itu. Kamu tidak petik pelajaran, justru kamu mengabaikan saja, udah mati saja begitu. Sudah, kalau bahasa kita udah melakukan sholatnya, sholat jenazah, kemudian menguburkan, berarti sudah kita tunaikan hak-hak kita kepada muslim. Kita nggak ambil pelajaran di balik itu semua. Mestinya ketika ada saudara kita yang mati, lalu kita kuburkan, kita sholatkan misalnya, maka satu kita petik pelajaran, ya Rabbi, yang satu saat aku akan menyusul saudaraku ini, maka teguhkan imanku, kita semakin dekat dengan Allah, bukan jauh dari Allah. Maka kalau itu yang terjadi, kamu sering menguburkan jenazah dan sering, ya kalau bahasa saya, sering tahlilan gitu. Sama tahlil rajin pak, rajin sama tahlil mah, tapi sama ngajinya kagak mau gitu. Ada nggak yang begitu? Tahlil di mana aja jadi pergi pak, tahlil. Apalagi tahlil 7 hari gitu. Datang dia, sama ngajinya ogah, sama sholatnya ogah. Tuh nggak petik pelajaran dari kematian saudaranya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itulah 10 faktor penyebab hati kita mati hingga doa kita terhalang, tidak didengar oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab.